Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ali Farhan Habibi dengan NIM 2105100082 dari program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang terkait sumber daya alam maritim Indonesia dan Kepulauan Riau. Pembahasan kami kali ini untuk memenuhi tugas pengantar ilmu teknologi dan kemaritiman dengan Bapak Wiwin Kusuma Atmaja Putra sebagai dosen pengampu. Sekarang kita akan masuk di inti pembahasan. Sumber daya alam di Indonesia. Wilayah lautan Indonesia sangat luas dengan potensi kekayaan yang melimpah. Apa saja sumber daya laut yang dimiliki Indonesia? Laut merupakan salah satu dari kenampakan alam perairan di Indonesia, termasuk juga danau, sungai, rawa, dan selat. Laut adalah kumpulan air asin yang luas dan memisahkan sekaligus menyatukan suatu daratan dengan daratan lainnya. Beberapa contoh laut di Indonesia diantaranya seperti Laut Arafura, Laut Banda, dan Laut Jawa. Berikut potensi sumber daya laut di Indonesia. 1. Perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Sumber daya perikanan adalah potensi sumber daya laut yang besar di Indonesia. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, artinya memungkinkan untuk ikan beregenerasi sehingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasinya. Selain ikan yang ada di lautan, banyak penduduk yang melakukan budidaya ikan, terutama di daerah pesisir. Jenis yang biasa dikembangbiakan biasanya ikan bandeng atau udang menggunakan tambak. Ada juga jenis lainnya seperti demersal, pelagis kecil dan besar, udang atau krustasea, ikan karang, ikan hias, rumput laut, ubur-ubur atau moluska, teripang, reptilia, dan mamalia laut lainnya. Kedua, hutan mangrove atau hutan bakau. Menurut data UNESCO, hutan bakau di Indonesia mencapai angka 3.617.000 hektar dengan wilayah yang luas. Hutan bakau sebagai potensi sumber daya laut Indonesia mempunyai fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologisnya yaitu sebagai habitat binatang laut untuk berlindung, berkembang biak, dan mencari makan. Selain itu, untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Sedangkan fungsi ekonomis hutan bakau berupa kayu pepohonan dapat dimanfaatkan untuk bahan baku, pembuatan kayu bakar, arang, atau kertas. Terumbu karang. Terumbu karang adalah batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur dan sebagian besar dihasilkan oleh koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni, koral-koral itu akan membentuk karang. Indonesia adalah negara dengan jumlah terumbu karang luas di dunia. Luasnya mencapai 284,3 ribu kilometer persegi, atau setara dengan 18% terumbu karang yang ada di dunia. Terumbu karang memiliki banyak manfaat, mulai dari bersifat ekonomis, ekologis, hingga sosial ekonomi. Manfaat ekonomi terumbu karang adalah sebagai sumber makanan, obat-obatan, dan objek wisata bahari. Manfaat ekologis untuk mengurangi hempasan gelombang pantai yang dapat mengakibatkan abrasi. 4. Pertambangan dan energi potensi sumber daya mineral kelautan terbesar di seluruh wilayah perairan Indonesia. Sumber daya mineral ini diantaranya minyak dan gas bumi, timah, emas, dan perak, pasir kuarsa, monasit, dan zirkon, pasir besi, agregat, bahan konstruksi, fosforit, kromit, dan masih banyak lagi yang lainnya. 5. Padang lamun-lamun atau seagrass adalah tumbuhan berbunga atau spermatopia yang sudah menyesuaikan diri untuk hidup di bawah permukaan air. Lamun hidup di perairan dangkal agar berpasir, sering juga ditemukan di ekosistem terumbu karang.
Lamun membentuk padang yang luas dan lebat di dasar laut yang masih terjangkau oleh cahaya matahari. Fungsi keberadaan padang lamun adalah dapat menstabilkan dasar laut serta berfungsi sebagai perangkat sedimen. Padang lamun juga merupakan daerah pengembalaan atau grazing ground bagi hewan laut seperti mamalia, penyu laut, bulu babi, dan beberapa jenis ikan. Padang lamun juga menjadi daerah asuhan atau nursery ground bagi larva-larva berbagai jenis ikan. Yang keenam, peristiwa bahari. Potensi sumber daya laut dan keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia dapat dikembangkan menjadi komoditas pariwisata, seperti wisata bisnis, wisata pantai, wisata budaya, wisata pesiar, wisata alam, dan wisata olahraga. Sumber daya alam maritim Kepulauan Riau. Potensi kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau sangat besar karena sekitar 96% wilayah Kepulauan Riau adalah lautan. Potensi perikanan berupa ikan kecil atau pelagis dengan potensi sekitar 513.000 ton, namun pemanfaatannya baru sekitar 65%. Ikan demersial potensi 656.000 ton baru dimanfaatkan 75%. Lobster dan cumi dengan potensi masing-masing 400 ton dan 2.700 ton. Ikan karang dan ikan hias dengan potensi 227.600 ton dan 293.600 ton, di mana yang baru dimanfaatkan pada tahun 2018 tercatat 225.439 ton atau sebesar 97,23%. Di sini saya akan membahas potensi terkait sumber daya alam maritim. 1. Terumbu karang. Ekosistem terumbu karang memiliki nilai ekologis dan ekonomis yang tinggi. Selain berperan melindungi pantai dari erosi dan banjir pantai, terumbu karang juga mempunyai nilai ekologis sebagai habitat, tempat mencari makan, tempat asuhan dan tumbuh besar, serta tempat pemijahan bagi berbagai biota laut. Terumbu karang memiliki banyak manfaat, mulai dari bersifat ekonomis, ekologis, hingga sosial ekonomi. Manfaat ekonomi terumbu karang adalah sebagai sumber makanan, obat-obatan, dan objek wisata bahari. Manfaat ekologis untuk mengurangi hempasan, gelombang pantai dan yang dapat mengakibatkan abrasi. 2. Hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan salah satu sumber daya pesisir dan laut yang sangat bermanfaat dalam mendukung kehidupan penting di wilayah pesisir dan lautan. Fungsi ekologis hutan mangrove diantaranya adalah penyediaan makanan bagi biota perairan, tempat pemijahan atau spawning ground bagi bermacam-macam biota, pelindung terhadap abrasi, angin topan, dan tsunami, penyerap limbah, pencegah intrusi air laut, dan sebagainya. Fungsi ekonomis hutan mangrove diantaranya sebagai penyedia kayu bakar, daun-daun untuk obat, bahan bakar, alat penangkap ikan, bahan baku kertas, dan sebagainya. Hutan mangrove yang ada di Indonesia tersebar di beberapa provinsi, di antaranya Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri. Kota Tanjung Pinang merupakan salah satu kota yang memiliki potensi mangrove yang luas sekitar 774.025 hektar. Ia terdiri dari 6 jenis mangrove, yaitu Rhizophora sp, Bluegill sp, Soneratia sp, Avicennia sp, dan Silocarpus sp, Keriops sp atau Lestari 2013. 3. Potensi perikanan. Potensi perikanan berupa ikan kecil atau pelagis dengan potensi sekitar 513.000 ton, namun pemanfaatan baru sekitar 65%.
Ikan demersial potensi 636.000 ton baru dimanfaatkan 75%. Lobster dan cumi-cumi dengan potensi masing-masing 400 dan 2.700 ton. Ikan karang dan ikan hias dengan potensi 27.600 ton dan 253.600 ton, di mana yang baru dimanfaatkan pada tahun 2008 tercatat 225.439 ton atau sebesar 97,23%. Peluang pasar sektor perikanan antara lain meningkatnya kebutuhan masyarakat lokal maupun ekspor luar negeri, khususnya Singapura, Vietnam, Malaysia, Hong Kong, dan Cina. Produk ekspor berupa ikan segar maupun ikan yang bisa diolah dalam kalengan sehingga lebih tahan lama dan bisa mencakup pengiriman produk hasil olahan ikan yang lebih banyak. Pemenuhan restoran, hotel, rumah makan, dan tempat kuliner baik lokal maupun ekspor Singapura, Vietnam, Malaysia, Hong Kong, dan Cina. 4. Potensi wisata. Potensi wisata Bahari Kepri sangat besar. Garis pantainya sangat indah, terlebih bawah airnya di sini terdapat banyak spot dengan terumbu karang indah. Kepri dikelilingi oleh Laut Tiongkok Selatan, Selat Karimata, sampai Selat Malaka. Baiklah, itu pembahasan dan dapat saya sampaikan. Lebih terkurang mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.